Untuk yang pertama, kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 15 November. Untuk IHSG naik lumayan tinggi, ditutup naik 1,40% ke level 6.958 ya. Tadi sempat nyentuh resistennya yang di 6.980-an, cuman masih belum bisa breakout, belum berhasil breakout untuk hari ini. Semoga aja untuk besok bisa breakout ya. Lalu kita cek untuk transaksinya, ini kita bisa lihat bareng-bareng hari ini tanggal 15 November. Secara keseluruhan untuk hari ini asingnya lebih banyak yang masuk ya, asingnya net buy paling banyak masuk di saham Bank BCA, net buy 214,5 M, kemudian di AMMN untuk asingnya masih masuk lagi hari ini net buy 144,7 M selain di saham Bank BCA dan AMMN. Untuk asingnya juga masuk di Bank BRI, Brand, Bank Mandiri, Adaro, UNTR, Antam, MDKA ya. Ini untuk nilainya bisa kita lihat bareng-bareng. Kemudian yang paling banyak dijual asing untuk hari ini ada Bank BNI, INKP, Inco, MNC, Gudang Garam. Hari ini asingnya net sell. Cuman secara keseluruhan asingnya lebih banyak yang masuk. Dan kalau kita perhatikan untuk hari ini itu untuk indeks Asia semuanya hijau ya, karena kemungkinan sih ya ini untuk indeks US-nya semalam itu ditutup bagus ya, malah untuk Nasdaq itu naik 2% lebih, S&P 500 naik 1,9%, kemudian Dow Jones Index naik 1,4%. Jadi bisa jadi karena sentimen ini ya, untuk indeks global hari ini hijau semua. Jadi untuk besok IHSG semoga aja bisa breakout dan bertahan di atas 1980-an. Mungkin seperti itu ya untuk IHSG. Perhatikan saya level ini 6970-an, dan mungkin sebelum market buka nggak ada salahnya buat lihat untuk indeks US-nya gimana ya. Kalau untuk indeks US-nya bagus ya, kemungkinan untuk IHSG juga bisa hijau untuk besok. Mungkin seperti itu untuk IHSG. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham BBCA yang hari ini naik lumayan tinggi, 1% lebih ya. Untuk BBCA, Bank BCA hari ini naik 1,40% ke level 9.050. Jadi di awal market langsung dibuka hijau untuk saham Bank BCA, open gap atas. Tadi opennya di sini di 8.975, sempat turun nyentuh supportnya secara Fibonacci, kemudian ngegas naik, dan ini close 9.050. hitungannya ya bisa dikatakan area resisten ya di level harga saat ini itu 1, 2, 3 kali itu ya nggak bisa ngelewati ini ya. Semoga aja besok bisa langsung dibuka hijau untuk Bank BCA, dan target price-nya bisa ke 9.150. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini di saham BBCA, aslinya ini net buy 214,5 M, lumayan banyak. Kalau kita perhatikan lebih detail lagi untuk hari ini di saham BBCA tanggal 15 November secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, yang transaksi sih didominasi oleh asing, sebagian yang keluar paling banyak juga asing, cuman yang nampung asing. Malahan untuk hari ini itu RX masuk lumayan banyak ya, net buy 260,2 M. Dan kalau kita perhatikan untuk RX ini cenderung akumulasi karena untuk nilai transaksinya dan net buy-nya itu nggak beda jauh. Nilai transaksinya 260,5 M dan net buy 260,2 M. Selain RX untuk aslinya yang masuk ada ZP, net buy 152,1 M, kemudian YUCC BB juga masuk. Kemudian untuk asingnya yang keluar hari ini di BBC ada BK, AK, AG, KZ. Lumayan banyak juga sih yang keluar, cuman secara keseluruhan untuk nilainya lebih banyak yang masuk untuk asingnya. Jadi asingnya net buy, untuk lokalnya net sell ya, lokalnya lebih banyak yang jualan, tapi untuk transaksinya didominasi oleh asing sih. Selama asingnya masuk dengan nilai yang lumayan gede, semoga aja untuk saham Bank BCA untuk besok masih bisa naik. Misal langsung dibuka hijau itu target price untuk saham BBCA antara 9.125 sampai 9.150
ya, ini area resistennya, semoga aja bisa kecapai untuk besok. Kalaupun turun ya supportnya masih di sini sih. 8.950 itu jadi support untuk saham BBCA untuk level harga saat ini. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya, semoga aja besok masih bisa naik. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI yang hari ini naik lumayan tinggi, bahkan tadi sempat 4% lebih ya, sempat 4% lebih, sempat nyentuh resistennya juga di 5.300, cuman belum berhasil breakout, ditarik turun lagi. Di pagi hari langsung open gap atas ya, jadi langsung dibuka hijau. Opennya di 5.200, turun dikit kemudian ngegas naik. Secara teknikal untuk level harga saat ini, itu area supportnya ya di sini 5.175 ya, 5.175, 5.200 itu area supportnya, dan resistennya 5.300 itu area resisten untuk saham Bank BRI ini kalau kita pakai Fibonacci ya. Dan kurang bagusnya hari ini ninggalin gap up sih, walaupun cuman berapa poin ini, tapi ada gap up yang belum ketutup untuk hari ini. Hati-hati aja kalau sampai saham Bank BRI jebol di bawah 5.175, ada kemungkinan tutup gap. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, aslinya sih net buy, cuman hitungannya nggak terlalu banyak ya. Kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya untuk saham Bank BRI hari ini, nilai transaksinya cukup gede ya, 1 triliun lebih. Jadi untuk saham Bank BRI sangat liquid untuk hari ini. Kemudian aslinya cuma net buy 56,1 M aja. Jadi sebagian asing keluar. Ini siapa yang keluar? Kalau kita cek lebih detail lagi untuk hari ini tanggal 15 November, secara keseluruhan sih yang jadi market maker utamanya ZP-nya cenderung scalping, net sell 24,6 M, padahal nilai transaksinya 391 M-an lebih ya. Untuk transaksinya di lokalnya lumayan mendominasi ya, lokalnya didominasi oleh lokal untuk hari ini sih untuk saham Bank BRI. Untuk asingnya juga ya masih transaksi sih, lumayan banyak juga. Untuk asingnya net buy yang paling banyak masuk untuk asingnya ada BK, AK, YU. Kalau lihat transaksi hari ini sih hitungannya yang keluar juga lumayan banyak ya. Perlu hati-hati untuk besok kalau sampai jebol ini di bawah 5.175, ada kemungkinan tutup gap ke 5.000-an ya. Dan mungkin kalau mau entry untuk saham Bank BRI agak nanggung ya, ini udah di area sini. Tapi kembali ke disclaimer, kalau menurut saya sih untuk besok ya, kalau nggak konsolidasi di range area ini antara 5.175 sampai 5.300, malah ada kemungkinan koreksi sih. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya, hari ini naik sampai ke level 5.300 tadi ya, bisa jadi nutup gap yang ini. Kemarin kan terjadi gap down. Untuk level harga saat ini apakah masih di bawah MA 200-nya? Coba kalau kita gunakan, selama masih di bawah MA 200 sih sebenarnya buat entry, kalau untuk nyicil ya masih lumayan aman ya. Untuk hari ini untuk saham Bank BRI ini mencoba udah di atas sih. Jadi untuk MA 200-nya pas di 5.170-an ya, 5.175 itu area supportnya. Semoga aja nggak jebol. Tapi kalaupun sampai jebol di bawah 5.175 itu malah sebenarnya kesempatan buat yang mau nyicil lagi di saham Bank BRI. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Untuk besok sih kalau menurut saya ada kemungkinan akan sideways dulu. Untuk selanjutnya kita cek saham Arto yang hari ini naik cukup tinggi ya. Untuk saham Arto ini sekali ngegas biasanya ya seperti hari ini naiknya di atas 10% ya. Jadi menarik buat scalpingan untuk saham Arto. Hari ini naik 12,20%, langsung dibuka hijau di awal market, open gap atas. Kurang bagus ini, ninggalin gap up. Naik sempat nyentuh 2.350 ya. Tapi habis itu ada seller mungkin di area sini sehingga close di 2.300. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini untuk saham Arto hari ini tanggal 15, aslinya net buy 15,3 M, aslinya masuk. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham Arto hari ini tanggal 15 September secara keseluruhan ada yang akumulasi sih, yaitu BB.
BB 100% buy ya. BB yang masuk itu versi lokal, jadi lokalnya ada yang akumulasi yaitu BB 100% transaksinya buy. Kemudian untuk asingnya net buy, harganya naik. Asingnya yang masuk ada CC, BK, AK, BB versi asing juga masuk. Untuk besok mungkin semoga aja masih bisa bertahan ya di atas ini untuk saham Arto. Buat patokan kalau langsung nge-HK sih sebenarnya terlalu beresiko ya, apalagi untuk hari ini akumulasinya hitungannya belum banyak-banyak banget dan ini masih ninggalin gap up sih. Takutnya kalau sampai jebol lagi di bawah 2160 ada kemungkinan tutup gap untuk saham Arto. Mungkin buat patokan aja misal naik ya, misal naik itu resisten kuatnya ada di level ini 2460 pas, harga tertingginya waktu pertengahan bulan September ya. Jadi kalau mau taking profit mungkin misal besok masih naik ya bisa dipertimbangkan dekat-dekat 2450-an, mungkin seperti itu ya untuk saham Arto. Tapi kalau turun support kuatnya itu ada di level ini 2160. Kalau lihat transaksinya hari ini sih kayaknya untuk besok untuk saham Arto ya. Hari ini yang jadi market maker utamanya CC, YP, BD, ketiga-tiganya net sell ya, tapi masih cenderung scalping semua. Untuk yang akumulasi paling banyak BB AVGB-nya ada di 2245. Coba kalau kita cek dari awal minggu ini, BB 2245 AVG-nya. 2245 ya, mungkin buat patokan 2240 aja. Kalau sampai jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu ya. Mungkin seperti itu untuk saham Arto. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Goto ini yang hari ini berhasil breakout ya untuk saham Goto dan close di 86. Ya, hari ini langsung open gap atas ya, opennya di 84, sempat turun ke 83 kemudian ngegas naik. Langsung dibuka hijau di awal market. Untuk level harga saya ini berarti 82-83 itu udah jadi area support ya untuk saham Goto. Semoga aja nggak jebol di bawah itu. Dan resistennya kalau masih naik terus untuk saham Goto, semoga aja bisa ke level ini 97. Itu resisten untuk saham Goto kalau pakai Fibonacci ya, kalau kita ukur pakai Fibonacci. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Goto hari ini tanggal 15 September itu asingnya net buy 25,6 M. Asingnya masuk cuman hitungannya sih nggak terlalu banyak kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya ya. Kalau kita cek lebih detail lagi di sini untuk saham Goto hari ini tanggal 13 September secara keseluruhan sih malahan ada YU ini yang distribusi 108,8 M. YU-nya jualan lagi dan YU yang keluar versi asing ya. Oh sorry, ini dari tanggal 13, untuk hari ini tanggal 15 ya. Tanggal 15 untuk YU-nya. Oh ya, untuk aslinya net buy sih. Untuk hari ini YU-nya masuk cuman 1,4 M aja. Untuk lokalnya net, yang masuk sama yang keluar untuk lokalnya nggak beda jauh. Untuk aslinya net buy harganya naik. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk hari ini yang jadi market maker utamanya CP dan MG. Keduanya sih cenderung scalping ya. Untuk CP nilai transaksinya 163,6 M dan cuma net buy 900-an juta aja ya. Jadi ya masih net buy sih dan AVGB-nya di 85. Untuk MG juga AVGB-nya di 85, berarti cuma floating profit 1 poin aja untuk CP dan MG yang masih punya posisi ya. Yang masuk paling banyak untuk hari ini TP. Untuk TP-nya AVGB-nya juga di 85 untuk hari ini, berarti cuma floating profit 1 poin. Semoga aja untuk besok langsung di HK sehingga harganya langsung naik ya. Untuk target price-nya ya mungkin untuk swing ya. Kalau untuk swing semoga aja bisa nyampe 96-97. Kalau mau taking profit sekiranya gagal breakout di atas itu ya enggak ya bisa dipertimbangkan buat keluar ya. Tapi kembali lagi disclaimer, selama nggak jebol aja sih di bawah 82 untuk saham Goto itu masih ada kemungkinan buat naik. Semoga seperti itu. Oke, itu untuk saham Goto ya. Mungkin lihat aja di awal market. Kalau sampai turun dan di area sini 83, 82 ada yang cek harga, nah itu malah kesempatan buat entry mungkin yang mau berspekulasi buy. Dan kalau tujuannya untuk trading ya nggak ada salahnya buat pasang antisipasi sedikit di bawah itu. Mungkin seperti itu ya untuk saham Goto.
Untuk selanjutnya kita cek saham EMTK ini yang hari ini juga naik lumayan tinggi 7% lebih untuk saham MTEK, langsung dibuka hijau di awal market. Setelah kemarin merah, hari ini langsung open gap atas, opennya di 575, sempat naik sempat turun juga ya. Untuk hari ini sih ninggalin gap up, kurang bagusnya seperti itu. Kalau secara technical support terdekatnya ya di sini 560 itu support terdekat untuk saham MTEK. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham EMTK, untuk saham MTEK hari ini asingnya net buy cuman nggak terlalu banyak, 1,9 M aja ya. Untuk nilai transaksinya juga hitungannya sih ya belum terlalu rame, tapi kok bisa naik tinggi. Coba kalau kita cek untuk transaksi hari ini MTEK hari ini tanggal 15 secara keseluruhan sih yang jadi market maker utamanya CC-nya masih net buy 1,1 M. Yang masuk sama yang keluar sebenarnya nggak beda jauh ya untuk hari ini untuk saham MTEK. Mungkin yang menarik untuk saham MTEK ini valuasinya ya. Untuk saat ini berarti PBV-nya masih di bawah 1 kah untuk saham MTEK. MTEK ya sentimennya bagus sih, di kuartal 3 positif walaupun setelah tahunan pendapatannya masih turun ya. Untuk saham MTEK PBV-nya udah di atas 1,01 kali. Ya bagusnya untuk saham MTEK ini ya liquidity ratio-nya cukup aman, hampir nggak punya hutang juga. Jadi kalau mau naruh uang di sini sih sebenarnya kemungkinan hangus itu kayaknya enggak ya. Ya semoga saja untuk besok masih uh, bisa naik sih untuk saham. Kalau nggak naik mungkin akan sideways dulu ya. Kalau mau entry dengan jumlah yang banyak, kayaknya sih mending jangan buru-buru lah untuk saham MTEK. Takutnya ini kalau sampai jebol di bawah 5.600 ada kemungkinan nutup gap ya bisa ke area 540-an lagi ya untuk saham MTEK. Untuk hari ini tanggal 15 CC-nya CC, BK, YB, ketiga-tiganya sedang trading sih. Jadi kalau buat teman-teman yang mau entry selama masih volatile aja ya, liquidity masih cukup ramai ya buat scalping, mungkin amannya seperti itu. Oke, itu untuk saham MTEK ya. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT. BRPT hari ini masih mencoba breakout cuman belum berhasil ya. Tadi sempat naik ke level 1195 cuman ya masih belum bisa breakout, turun lagi dan masih konsolidasi di area sini-sini aja, di area resistennya. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini untuk saham BRPT hari ini tanggal 15 November secara keseluruhan sih yang masuk sama yang keluar ini lebih banyak yang keluar ya. Untuk lokalnya sendiri di saham BRPT hari ini aslinya net sell 7,5 M. Kalau kita cek dari awal bulan untuk saham BRPT yang jualan terus BK. Untuk BK-nya hari ini tanggal 15 BK-nya masih terus jualan ya. Jadi selama belum bisa breakout sih mending jangan buru-buru entry sih. Mungkin seperti itu ya untuk saham BRPT, tapi kembali lagi disclaimer. Untuk resistennya ya di sini perhatikan aja level 1175 ya, antara 1175 sampai 1200. Apakah bisa breakout dan bertahan di atas itu atau enggak. Selama belum bisa breakout di strike volume yang gede, mending kalau jangan buru-buru entry dengan jumlah yang banyak, mungkin seperti itu ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing untuk saham BRPT. Coba kalau kita cek di sini untuk laporan kuartal 3-nya ya secara tahunan meningkat sih untuk EPS-nya ya. 1.
Oke, itu untuk saham BRPT ya. Untuk supportnya lumayan jauh ya. Jadi kalau mau entry sebenarnya nanggung ini. Tapi kembali ke disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham brand yang hari ini naik cukup tinggi. Ini untuk saham brand tadi sempat ke level 6.000 ya. Harga tertinggi hari ini 5.950 sih. Untuk resistennya kalau masih naik ya untuk besok itu target price-nya ke 6.100. Kalau secara Fibonacci resistennya di sini dan supportnya di 5.400. Harga pembukaan hari ini itu area support 5.400 ya, itu area supportnya untuk saham brand. Untuk besok kalau kita cek coba untuk transaksinya, selama nggak banyak yang distribusi aja sih, kayaknya masih ada kemungkinan naik. Untuk saham brand hari ini tanggal 15 November ya. Secara keseluruhan ada BK yang masih masuk 38,7 M, kemudian yang distribusi DP. Untuk DP-nya 100% selling. Murni jualan ya, tapi ada yang nampung yaitu BK versi asing. Untuk asingnya sendiri hari ini net buy loh di saham BRPT, di saham brand ya. Di saham brand hari ini asingnya net buy 48,1 M dan transaksinya ini lumayan didominasi oleh asing sih. Untuk lokalnya lebih banyak yang jualan, jadi lokalnya net sell, asingnya net buy, harganya naik. Semoga saja untuk besok masih bisa naik dan target price-nya mungkin buat teman-teman yang mau taking profit, yang udah floating profit ya bisa dipertimbangkan sekiranya berat buat breakout di atas 6.100 ya. 6.100 itu area resisten terdekat untuk saham brand dan supportnya di 5.400. Ya, mungkin seperti itu untuk saham brand. Kalau kita cek dari beberapa hari terakhir, coba kita cek dari tanggal 13 ya, dari awal minggu ini untuk saham brand BK sih yang masuk terus ya. Sampai hari ini untuk BK masih masuk. Kalau kita cek dari awal bulan, BK, NI, dan BK. Untuk NI-nya hari ini, NI-nya juga masih masuk sih, intinya belum keluar ya. Jadi semoga aja masih bisa bertahan di atas untuk saham brand. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita cek saham STRK yang hari ini malah turun cukup dalam. Ini untuk saham STRK. Minus 9,63% ya, walaupun turun lumayan dalam tapi masih dijaga di atas 380. Tadi sempat nyentuh supportnya yang di 380, cuman masih dijaga di atas itu. Semoga aja besok nggak jebol ini 380, tapi kalau sampai jebol di bawah itu ya bisa turun ke 330 ya. 380, 330. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham STRK. STRK hari ini tanggal 15, asingnya net sell 600-an juta. STRK, kalau kita cek lebih detail lagi hari ini tanggal 15 November. Secara keseluruhan sebenarnya hari ini ada yang distribusi ya, turun disertai dengan distribusi. Yang distribusi paling banyak PD yaitu net sell 15,6 M. Kalau lihat transaksi hari ini kayaknya ada kemungkinan belum ada yang nampung ya, kayaknya ada kemungkinan merah dulu di awal market. Hati-hati aja kalau sampai jebol di bawah 380, mending wait and see aja dulu. Mungkin seperti itu untuk saham STRK ya, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.